Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal akan mendemonstrasikan kegiatan coaching. Saya Ahmad Muhlisin bertindak sebagai coach, kemudian rekan saya Bu Eva Junenti sebagai pengamat dan Bu Fafira sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana untuk perasaan hari ini? Perasaan saya hari ini bahagia luar biasa. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita ada praktek coaching ya, Pak? Ya, Bu, saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Bu Fafira. Oke. Sebelum coaching saya akan bertanya dulu ya, karena saya di sini sebagai pengamat mengenai kegiatan coaching. Boleh ya, Pak? Boleh, Bu, silakan. Oke. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada coaching berikut ini, Pak? Untuk rubrik penilaian kegiatan coaching kali ini, coaching pada alur delta, yaitu berkaitan dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu yang akan dilakukan pada penilaian alur delta coaching kali ini, Bu. Jadi Bapak sudah paham dengan alur delta nih. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi coaching yang akan dikembangkan yaitu berkaitan dengan pertanyaan, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terus indikator pencapaian seperti apa yang akan Bapak capai? Ya, indikator yang spesifiknya nanti kami akan melakukan penyampaian terhadap pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi cukup pertanyaannya ya. Silahkan Bapak melakukan coachingnya. Ibu, terima kasih. Silahkan. Oke, Bu Fafira, kita mulai dengan coachingnya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Pak, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak. Oke, baik Bu Fafira. Silahkan apa yang ingin dengan ceritakan. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang memperhatikan dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, murid-murid juga kelihatannya malas-malasan dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Oke. Jadi menurut Ibu, apa yang diharapkan dari proses cerita kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang perhatian murid-murid dalam menerima pembelajaran di kelas, Pak. Oke. Nah, menurut Bu Fafira sendiri, hal apa saja yang membuat murid kurang memperhatikan pembelajaran di kelas itu? Kalau saya ingat kembali ya Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang memperhatikan pembelajaran di kelas adalah mungkin saya sedikit membosankan ya dalam menyampaikan pembelajaran. Mungkin juga terlalu monoton. Dan mungkin saya kurang memberi kesempatan pada murid saya ketika menyampaikan pembelajaran. Kalau begitu, kira-kira apa yang membuat murid Ibu memperhatikan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut Ibu sendiri, apa sih yang bisa membuat murid merasa senang dalam menerima pembelajaran dari Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada siswa. Kemudian, adanya ice breaking dan teknik mindfulness. Seperti yang pernah kita pelajari di materi pembelajaran
kompetensi sosial emosional pada modul 2.2 Pak, agar pembelajarannya lebih menyenangkan. Lalu untuk mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid, yang katanya murid-murid merasa malas ketika mengerjakan, kira-kira apa penyebabnya? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak ya Pak, dan saya tidak menggunakan sumber belajar yang beragam. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas ya Bu? Saya biasanya hanya menggunakan buku pegangan guru dan pegangan murid Pak. Adakah sumber belajar yang lain selain buku pegangan guru atau buku pegangan murid Bu? Saya pikir banyak ya Pak sumber belajar seperti lingkungan alam sekitar, video yang dari YouTube dan lain-lain Pak, masih banyak lagi. Nah, itu betul sekali Bu. Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid lebih memperhatikan dalam pembelajaran yang disampaikan Ibu di kelas. Iya ya Pak, nanti akan saya coba terapkan Pak. Ya. Jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini apa? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video dan yang lainnya. Kemudian saya juga akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid-murid tidak terpaksa, tetapi mereka memang senang. Misalnya menggunakan bentuk percakapan, lagu, puisi, dan masih banyak lagi Pak. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan rencana itu berhasil ya Bu. Mudah-mudahan ya Pak, amin. Oke, selanjutnya apa komitmen Ibu nih terkait rencana yang direncanakan tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan menggunakan banyak sumber belajar dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tanpa adanya unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar tersebut pada murid saya Pak. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru-guru yang dirindukan kehadirannya oleh murid-murid kita ya Pak. Oke, sami-sami Bu. Baik Pak, setelah tadi saya mengamati Bapak, saya mau bertanya. Tadi apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan praktek kucing sehingga indikator pengembangannya dapat tercapai? Oke, baik Bu. Setelah saya tadi melaksanakan kegiatan coaching, dari indikator yang sudah saya harapkan, yang tadi saya bilang ke Ibu, yang saya rasakan sih indikator itu sudah sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan sampai tanggung jawab. Kemudian saya bisa menggali potensi dari coaching, yaitu masalah dari Bu Hatiro tadi, yaitu Bu Hatiro bisa menggali potensinya untuk memecahkan setiap masalah yang Bu Hatiro hadapi. Seperti itu Bu. Baik Pak, memang betul yang saya rasakan juga. Tadi Bapak sudah menggunakan pertanyaan berbobot, sehingga Bapak tidak kesulitan mencari kata-kata kunci. Dan hasilnya, Kuci sendiri bisa menggali ide-idenya dengan memikirkan kata kunci yang Bapak sampaikan tadi. Ibu, terima kasih Ibu. Ya Bapak, sama-sama Pak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
coaching yang kedua. Nanti saya akan bertindak sebagai pengamat, Bu Khotiro sebagai coach, dan Bu Eva Junenti sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Siapa ini yang jadi coachnya? Siapa yang akan jadi coachnya? Saya yang akan menjadi coachnya dan Bu Eva akan menjadi coachnya. Oke, jadi Bu Khotiro nanti berperan sebagai coach ya, Bu? Iya, Pak. Apakah sudah tahu alur tirta dari coaching yang akan Ibu sajikan ini? Sudah, Pak. Alur tirta itu ada 4. Yang pertama tujuan, kemudian yang kedua identifikasi masalah, dan yang ketiga ada rencana aksi, kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dari alur tirta tadi, kompetensinya apa saja dan kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Untuk kompetensinya yaitu kehadiran penuh. Jadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Namun lebih spesifik pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, apa indikator mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian seperti apa yang Bu Khotiro harapkan? Harapan saya bisa mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi masalah dan bisa memunculkan ide-ide baru, Pak. Oke, nanti saya catat ya, Bu, untuk indikator ketercapaian yang Ibu harapkan, yaitu supaya coaching mendapatkan solusi dari masalah dan mendapatkan ide-ide baru. Untuk waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Khotiro dan Ibu Eva untuk melakukan kegiatan coaching. Monggo. Assalamualaikum Bu Eva, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Khotiro, selamat siang juga. Ibu Eva, sesuai dengan perjanjian kemarin, kita akan mengadakan percakapan. Apa yang akan Bu Eva ceritakan? Jadi ceritanya begini, Bu. Ada salah satu murid saya yang kalau sekolah memakai sandal jepit. Padahal teman-teman yang lain sudah memakai sepatu. Dan kami sudah membuat keyakinan kelas kalau ke sekolah itu harus memakai sepatu. Begitu, Bu. Oh, jadi seperti itu. Terus apa yang ingin Bu Eva capai atau hasilkan dari percakapan ini, Bu? Saya ingin mendapatkan pemecahan masalah, Bu, agar murid saya memahami keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama, yaitu memakai sepatu jika ke sekolah. Gitu, Bu. Oh, jadi nanti di akhir percakapan kita, Ibu ingin menemukan solusi pemecahan masalahnya, gitu. Gitu. Nah, menurut Bu Eva, anak yang memahami keyakinan kelas itu yang seperti apa sih, Bu? Menurut saya, anak yang memahami keyakinan kelas itu adalah anak yang dapat melakukan hal yang sudah kita sepakati bersama dan bisa menerima konsekuensinya jika melakukannya. Itu, Bu. Oh, contohnya seperti apa? Contohnya, jika ada anak yang tidak memakai sepatu, anak tersebut harus konsekuensi dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Nah, kira-kira apa ya penyebab murid Ibu tidak mau memakai sepatu? Sepertinya dia belum bisa memakai sepatu. Dia merasa kesusahan jika memakai sepatu karena memang kita itu murid TK ya, masih kecil-kecil gitu, Bu. Baiklah, Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak tersebut mau memakai sepatu jika ke sekolah, Bu? Oke, saya akan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan kelas.
serta mengkomunikasikan dengan ibu dari anak tersebut, Bu. Wah, ide bagus ya Bu. Jadi itu cocok sekali jika ibu mau melakukan langkah-langkah seperti segitiga restitusi dan mengkomunikasikannya kepada orang tuanya, sehingga masalah yang ibu hadapi nanti akan terselesaikan. Untuk melaksanakan rencana aksi ini, Ibu Eva mau minta dukungan kepada siapa? Saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah, Bu, karena jika saya punya permasalahan, pasti saya konsultasi dengan beliau. Oh, apakah ada lagi, Bu? Ada, Bu. Saya juga akan meminta dukungan kepada teman sejawat yang ada di sekolah dan murid saya. Dari percakapan hari ini sudah tergambar nih Bu, langkah-langkah yang akan Ibu tempuh. Jadi coba Ibu simpulkan dari hasil percakapan kita hari ini. Yang tadinya saya bingung nih, Bu, sekarang saya punya keyakinan bahwa saya bisa mengatasi masalah murid saya yang tidak mau memakai sepatu jika ke sekolah, yaitu dengan melakukan segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan kelas, serta mengkomunikasikan kepada orang tua murid, dan yang pastinya saya melibatkan teman-teman saya jadi observer dan untuk menjadi konsultan. Jadi sekarang saya lebih tergambar lagi, Bu. Oh, jadi gitu ya Bu. Jadi pelaksanaannya mau kapan? Insya Allah besok, Bu, saya mau melakukannya. Mudah-mudahan pelaksanaannya berjalan dengan lancar nih Bu. Amin. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya sharing dengan Ibu. Sekarang perasaan saya sudah bahagia karena sudah ada gambaran untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya, Bu. Sama-sama Ibu. Oh iya, Bu, saya mau izin, Bu. Masih ada kegiatan di kelas yang lainnya. Ibu, silahkan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Wah, ini ya Bu ya, praktek coachingnya tadi bagus sekali. Setelah saya lihat Bu Eva sama Bu Fatiro sudah melakukan alur cerita, dan indikator ketercapaian dari apa yang diharapkan sudah terlihat, mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi oleh Koci. Kemudian juga muncul ide-ide baru serta kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot sudah terlihat pada diri Bu Fatiro. Nah, dari hasil coaching ini Bu, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Alhamdulillah saya sudah melakukan coaching ya Pak, dilaksanakan dengan lancar. Jadi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi yang ketiga ya Pak, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah saya sudah berusaha fokus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mampu memunculkan ide-ide gagasan penyelesaian masalahnya dari coaching. Luar biasa Ibu ini. Selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Insya Allah untuk selanjutnya yang lebih spesifik, kompetensi mendengarkan aktif. Oke. Semoga untuk coaching selanjutnya lebih baik lagi ya Bu. Amin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Pada kegiatan coaching yang ketiga ini, nanti saya sebagai coach dan Bu Fatiro sebagai pengamat, Bu Eva Junenti sebagai coach. Selamat menyaksikan. Ibu, hari ini kita akan mengadakan coaching
sebelum pelaksanaan coaching, ada hal-hal yang akan saya tanyakan dulu, ya Bu. Ya Bu. Bagaimana nih untuk rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan pada percakapan coaching ini? Sekarang untuk rubrik penilaian saya sudah menyiapkan alur tirta Bu. Tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan satu lagi tanggung jawab. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan di sini? Ada 3 kompetensi kunci. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi dan nanti Ibu kembangkan? Kompetensi yang secara spesifik saya kembangkan adalah kompetensi kedua, yaitu mendengarkan aktif Bu. Oke ya Bu, untuk indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan yaitu mendengarkan aktif. Apa nih yang jadi fokus indikator Bu? Saya bisa fokus mengenai pembicaraan dan apa-apa yang disampaikan oleh coach. Baik, untuk praktek coaching ini silahkan bisa dipersiapkan. Saya izin melakukan observasinya ya Bu. Baik Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar Bapak? Kabar saya alhamdulillah baik Bu, sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Apakah hari ini Bapak merasa bahagia? Saya sih bahagia Bu, tapi ada sedikit kegalauan di hati saya Bu. Oh, ada kegalauan. Apa nih topik yang akan Bapak angkat pada percakapan kali ini? Jadi ceritanya begini Bu, seminggu lagi saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan kompetensi sosial emosional di kelas 6. Karena saya belum cakap ya Bu dalam mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi untuk kompetensi sosial emosional ini, saya butuh gambaran. Mudah-mudahan dengan saya bertemu dengan Ibu, ada ide, ada gambaran untuk mempraktekkan pembelajaran diferensiasi dengan menerapkan kompetensi sosial emosional itu. Begitu. Kira-kira apa nih yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita? Untuk hari ini saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana penerapan diferensiasi dengan menerapkan KSE ini pada materi perkembangbiakan makhluk hidup. Itu bisa saya kembangkan Bu. Oh, situasi sekarang Bapak ini itu seperti apa sih? Sebelumnya saya sih pernah mempraktekkan diferensiasi ya Bu, tetapi hanya sebatas pada konten saja. Saya ingin mengembangkan dengan yang lain nih, misalnya dengan mencoba untuk diferensiasi prosesnya. Dan belum pernah juga saya terfokuskan untuk kegiatan sosial emosionalnya. Untuk sebelum-sebelumnya sih saya pernah melakukan kegiatan diagnostik Bu, di mana saya melakukan itu untuk mengetahui minat anak-anak, kemudian saya mengelompokkan anak. Ada yang audio, ada yang audiovisual, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Apa Bapak membuat sendiri asesmen diagnostiknya? Dari hasil asesmen diagnostik itu berapa persen sih untuk kelompok audio, kelompok audiovisual, dan kelompok kinestetik? Atau banyak kelompok yang mana? Untuk yang audiovisual ada 25% Bu. Kemudian untuk yang kinestetik ada 30%. Sisanya sekitar 45% itu visual Bu. Sehingga banyak yang visual seperti itu Bu.
Kiranya apa nih yang bisa Bapak lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan kompetensi sosial emosional itu bisa terwujud? Mungkin saya akan membuat media pembelajaran yang berbeda-beda dari 3 kelompok diagnostik tadi. Untuk audiovisual saya akan membuat video. Untuk kinestetik mungkin saya akan mengajak anak-anak untuk praktikum, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan pada pembelajaran yang bisa mengasah kompetensi sosial emosional anak. Itu. Oh gitu ya, bagus sekali itu. Strategi yang Bapak gunakan berbeda-beda. Jadi yang kelompok audiovisual akan membuat video, dan yang kelompok kinestetik akan diajak praktikum serta melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mengasah kompetensi sosial emosional murid. Apa yang akan Bapak lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan kompetensi sosial emosional bisa berjalan efektif, Pak? Mungkin saya akan mengajak rekan sejawat ya Bu, meminta mereka sebagai supervisor atau observer yang memantau jalannya praktik pembelajaran saya Bu. Saya juga nanti meminta anak-anak untuk merefleksikan bagaimana sih pembelajaran yang sudah dilaksanakan, sehingga saya akan mendapatkan umpan balik sejauh mana pembelajaran ini efektif. Seperti itu Bu. Terus apa yang harus dipersiapkan, Pak? Untuk yang harus dipersiapkan, yang pertama adalah RPP Bu. Kemudian saya menerapkan kompetensi sosial emosional. Yang kedua, saya akan membuat video pembelajaran untuk kelompok yang audio visual, kemudian mempersiapkan alat dan bahan untuk praktikum bagi anak-anak yang kinestetik. Kemudian saya juga akan mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang membantu anak-anak dalam menerapkan kompetensi sosial emosional mereka, seperti teknik stop, kemudian praktik, serta diskusi kelompok Bu. Wah, luar biasa ya. Tadi Bapak sudah melakukan berbagai persiapan yang luar biasa. Jadi, kapan kegiatan ini akan dilakukan? Sebenarnya saya masih bingung Bu, untuk murid yang minatnya visual. Kalau yang audio visual kan tadi sudah bikin video pembelajaran, untuk yang kinestetik praktikum. Apa untuk yang visual saya minta mereka membuat poster saja ya Bu? Wah, itu ide yang sangat bagus sekali. Jadi itu cocok sekali untuk yang visual, Pak. Kira-kira nih, Bapak perlu dukungan siapa saja agar pembelajaran yang menerapkan kompetensi sosial emosional ini berjalan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan? Mungkin saya akan meminta masukan, minta dukungan dari kepala sekolah, karena biasanya saya sering konsultasi dengan beliau Bu. Apakah ada lagi? Saya mungkin minta dukungan dari teman sejawat, kemudian murid-murid dan orang tua Bu. Dari percakapan hari ini sudah tergambar langkah-langkah yang akan Bapak tempuh. Jadi coba Bapak simpulkan dari hasil percakapan kita hari ini. Ya Bu, yang tadinya saya galau, sekarang saya punya keyakinan nih Bu. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis KSE. Pertama-tama saya akan membuat RPP untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan kompetensi sosial emosional. Kemudian saya akan menyiapkan media pembelajaran, saya menyiapkan alat bahan praktikum bersama murid-murid. Saya juga meminta teman-teman untuk menjadi konsultan, observer. Jadi hal-hal yang akan saya lakukan sudah tergambar lagi nih Bu. Oke, jadi kapan nih pelaksanaannya? Insya Allah minggu depan Bu. Saya penasaran nih hasil dari Bapak. Nanti kita ngobrol lagi ya, menceritakan praktik baik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan KSE. Ya Bu. Yang penting nanti saya akan senang hati menemui Ibu lagi untuk menceritakan praktek baik. Yang penting Ibunya jangan bosan ya Bu. Enggak lah,
Saya justru pengen tahu nih action Bapak seperti apa dan hasilnya bagaimana. Nah, sekarang setelah kita berbincang seperti ini, bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya sudah lebih tenang, lebih bahagia dan tercerahkan, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sama-sama. Kita sama-sama saling support nih, Pak. Oke, saya juga sudah merasa terbantu oleh Ibu. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Nanti kita jadwalkan untuk pertemuan dan sharing lagi ya, Pak. Siap, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Saya izin karena ada kegiatan selanjutnya, nggih, Bu. Baik, Siap, Bu. Pak. Oke. Monggo. Ibu sudah melaksanakan coachingnya ya Bu ya. Ibu sudah melaksanakan alur dalam tahapan tirta. Sama coachingnya juga bisa menyampaikan ide-idenya ya Bu. Akhirnya idenya bisa bermunculan dengan sendirinya. Dan di sini catatan saya, Ibu juga sudah berhasil menemukan kata kunci yang menjadi kegalauan yang dihadapi oleh coach. Kemudian langkah yang harus ditempuh juga seperti apa sehingga memiliki ide untuk mengatasi masalah, Bu. Untuk mengatasi masalah. Alhamdulillah Ibu sudah luar biasa nih. Nah, dari hasil coaching Ibu nih, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Alhamdulillah saya sudah melakukan coaching ya, dilaksanakan dengan lancar. Jadi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi yang kedua, yaitu mendengarkan aktif. Alhamdulillah saya berusaha mendengarkan dengan aktif, dengan fokus apa yang coach ungkapkan. Dari mendengarkan aktif itu saya bisa mengembangkan kompetensi yang lain, bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot karena mendengarkan aktif itu. Wah, bagus sekali. Setelah coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, semoga hasilnya bisa dilihat lagi ya nanti ya. Ibu, terima kasih. Cukup nih, kita lanjutkan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.